Negeri ini tidak pernah kekurangan angka. Angka pertumbuhan, angka pembangunan, angka bantuan sosial. Namun, seringkali di balik angka yang terlihat sempurna, ada kenyataan yang sengaja disembunyikan. Data sudah sesuai, tanda tangan sudah lengkap. Orang-orang tidak akan curiga dengan hal ini. Gimana ya uang tinggal segini untuk bayar kontrakan, tagihan listrik. Mana cukup segini? Bagi sebagian orang, kehilangan beberapa ratus ribu rupiah mungkin tidak berarti apa-apa. Namun, bagi sebagian lainnya, itu adalah biaya hidup, biaya berobat, dan harapan untuk bertahan hingga esok hari. Pagi Bu, ada yang bisa saya bantu? Pagi Pak, saya mau mengambil dana bantuan sosial saya. Bisa saya terima dokumennya? Terima kasih Bu. Nah, boleh Ibu bertanya? Iya Bu, boleh. Kenapa ya? Di pengumuman tertulis yang saya terima itu adalah Rp900.000. Tapi mengapa yang saya terima sekarang ini hanya Rp200.000? Apakah memang jumlahnya berubah? Oke, kita cek dulu ya Bu. Nah, menurut data yang saya cari ini Bu, seharusnya nilai Ibu terima itu tetap Rp500.000. Terus kemana sisanya? Saya tidak meminta lebih. Saya hanya ingin menerima apa yang memang menjadi hak saya. Dan itu juga yang mulai saya khawatirkan Bu. Semakin kecil yang masyarakat terima, berarti ada yang sedang tidak baik-baik saja di dalamnya. Selamat pagi Pak Surya. Boleh saya bertanya sesuatu? Silakan. Menurut Bapak, apa itu korupsi? Korupsi itu mengambil uang negara, melanggar hukum, itu definisinya. Kalau seorang warga kehilangan haknya hanya karena bantuannya dipotong, apakah itu hanya soal uang? Dan kalau ada warga yang tidak bisa membeli obat karena bantuannya juga dipotong, apakah itu hanya soal angka? Alah kamu ini, melihat masalah terlalu sederhana dan kecil. Justru, saya melihat dampak ke depannya Pak. Korupsi bukan tentang uang yang dihilang. Korupsi adalah ketika hak masyarakat diambil oleh mereka yang diberi kepercayaan untuk menjaganya. Sistem seperti ini sudah berlangsung sejak lama. Dan karena terlalu lama dibiarkan, banyak orang yang mulai menganggapnya ini wajar Pak. Padahal ketidakadilan seperti ini tidak akan pernah dianggap benar hanya karena dilakukan berulang kali. Korupsi seperti ini nggak bisa nih aku biarin. Mereka memakan uang rakyat sudah terlalu banyak. Sebagai generasi muda, aku harus ngelakuin sesuatu. Halo Bang. Oh halal ya. Duduk. Dengar-dengar Abang udah jadi jurnalis. Gimana nih Bang? Seru nggak jadi jurnalis? Seru dong. Katanya ada hal penting mau dibahas nih Alia. Iya nih Bang, sebenarnya aku bingung mau cerita ke siapa. Tapi aku ingat kan sekarang Abang udah jadi jurnalis. Kalau memang ada yang perlu dibantu, ceritakan aja. Beberapa hari yang lalu, aku nemuin kejanggalan Kak di laporan dana bantuan sosial. Apa yang ada di lapangan berbeda jauh dengan apa yang ada di laporan. Kamu punya bukti atas kejadian tersebut? Ada Kak, aku udah ngumpulin dokumen, foto-foto,
dan kesaksian warga yang menerima bantuan itu. Ini Kak. Data kamu ini cukup valid dan kasusnya cukup serius. Tapi saya sebagai jurnalis harus memverifikasi data tersebut sebelum saya publis. Saya paham Kak, saya juga nggak mau nuduh orang tanpa bukti. Yang saya mau cuma masyarakat tahu kebenaran atas penyalahgunaan dana ini. Jika kamu sudah benar, tugas kita itu bukan untuk menghakimi, tapi mencari fakta. Jadi saya akan mempelajari isi dokumen tersebut, mengecek sumber-sumber yang terkait, dan menginvestigasi lebih lanjut. Baik Kak, terima kasih ya Kak. Jujur, saya sempat ragu untuk melaporkan ini, karena saya takut masalah seperti ini akan ditutup-tutupi. Kalau memang ada kebenaran yang diperlukan, kami akan usahakan. Tetapi ingat, sebelum proses berlanjut, jaga keamanan isi dokumen tersebut agar tidak terpublis. Baik Kak, saya mengerti. Terima kasih sudah melapor. Perubahan dimulai dari orang-orang seperti kamu yang suka melapor. Korupsi seringkali tidak terlihat. Ia bersembunyi di balik laporan yang rapi, stempel resmi, dan tanda tangan yang sah. Tetapi yang tidak pernah masuk laporan adalah keresahan masyarakat yang kehilangan haknya, tagihan yang tidak mampu dibayar, kebutuhan yang harus ditunda, dan harapan yang perlahan memudar. Oke, datanya sudah valid. Saya verifikasi. Saya memang tanya sebagai berita. Tim investigasi kami menemukan dugaan penyimpangan dana bantuan sosial yang Selama ini kami pikir bantuan memang berkurang. kepada Ternyata masyarakat penerima. ada dugaan penyalahgunaan Kasus ini dana. menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan dalam Padahal distribusi bantuan itu yang sangat seharusnya berarti bagi kami. dinikmati oleh seluruh Kalau benar ada yang mengambil warga hak yang berhak masyarakat, dan kesejahteraan itu tidak sosial bagi adil. seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud. Sekarang udah banyak Kak orang yang tahu tentang kasus ini. Dan setidaknya mereka sudah tahu bahwa korupsi bukan hanya sekedar tindakan kriminal, tapi tindakan yang mengambil hak orang lain. Jadi sebenarnya yang kita ungkapkan ini bukan cuma tentang siapa pelakunya, tapi kita juga mengambil hak rakyat yang telah dirugikan. Betul, keadilan sosial adalah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketika suatu pihak mengambil hak tersebut, keadilan tersebut akan hilang. Saya jadi paham Kak, kenapa kita nggak bisa diem aja kalau misalnya ngeliat ketidakadilan. Kebenaran tidak akan terungkap jika kebanyakan orang menutup mata. Hari ini kita tidak hanya mengadili seseorang saja, tetapi kita juga mengadili pola pikir seseorang yang menganggap ketidakadilan adalah hal yang biasa dan lumrah terjadi. Mengapa Anda melakukannya? Saya hanya mengikuti keadaan yang sudah ada, yang mulia. Ketidakadilan lahir dari alasan yang sama seperti itu. Ketika seseorang hanya mengikuti keadaan saja, maka tidak akan ada perubahan. Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan hanya sebagian rakyat saja, bukan hanya orang yang berkuasa saja, bukan hanya orang yang dekat sama pejabat, tetapi seluruh rakyat Indonesia. Ketika Anda mengambil hak orang lain, Anda tidak hanya melanggar hukum, tetapi Anda juga mengambil kemanusiaan dan melanggar kemanusiaan, serta mencederai amanah yang diberikan kepada Anda sebagai pejabat rakyat yang dipilih oleh rakyat. Saya sangat ditekan, yang mulia. Saya hanya ingin mencoba melindungi jabatan dan keluarga saya. Lalu, bagaimana dengan keluarga mereka yang Anda korbankan? Kehormatan yang Anda bangun di atas air mata, itu hanyalah sebuah keinginan saja. Hukum mungkin bisa Anda kelabui, tapi hati nurani Anda tidak akan bisa. Saya telah dibutakan, yang mulia. Saya takut kehilangan jabatan, sehingga saya menghilangkan rasa kemanusiaan saya, yang mulia. Saya sangat menyesal. Penyesalan tidak menghapus kesalahan, Pak Surya. Sidang hari ini adalah awal dari pertanggungjawaban Anda. Saya tidak pernah meminta kemewahan, saya hanya menunggu hak yang seharusnya saya terima. Tetapi ketika hak itu diambil, kami yang kecil harus menanggung akibatnya. Korupsi bukan hanya sekedar tumpukan uang di atas meja. Kadang pendidikan yang tertunda,
bantuan yang tak tersampaikan, dan kepercayaan yang mulai pudar. Yang paling berbahaya bukan hanya mereka yang melakukan ketidakadilan, tapi yang lebih bahaya adalah ketika kita melihat yang terjadi dan kita seolah-olah diam melihat itu bukan urusan kita. Saya pikir yang saya ambil bukan hanya angka di atas laporan, namun pada hari ini saya tersadar bahwa yang saya ambil itu adalah hak orang-orang yang membutuhkan. Keadilan itu bukan hanya tentang ketika semua orang mendapatkan bagian yang sama, tetapi keadilan yang sebenarnya adalah ketika semua orang mendapatkan haknya tanpa diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sebuah bangsa tidak dinilai dari seberapa banyak sumber daya yang dimilikinya, tetapi dari seberapa adil ia memperlakukan rakyatnya.